Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Umi. Saya admin dari akun Raung BWI. Saya membaca banyak banget pertanyaan tentang media semai, baik itu di kolom komentar, inbox, ataupun DM di akun Instagram kami. Pokoknya dibombardir dengan pertanyaan tentang media semai yang kami pakai. Media semainya apa sih? Isinya campurannya apa aja? Bungkusnya itu pakai apa? Kok diinjak kuat ya? Kenapa harus diinjak? Apa untuk memadatkan tanahnya? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan media semai. Tenang ya teman-teman, kali ini saya akan jawab pertanyaan tersebut satu persatu. Kami di sini hanya membagikan sedikit ilmu yang kami tahu. Kami juga harus banyak belajar. Kami juga masih butuh kritik dan saran. Jadi kami bukan ahlinya atau suhunya. Jika teman-teman lebih ahli dan memberikan kritik, saran, kami terima dengan senang hati. Tapi tentu saja dengan bahasa yang santun. Jadi media semai ini tuh bungkusnya terbuat dari daun pisang, bukan pelepahnya atau bahkan buah pisang yang dipotong-potong, tapi daun pisang. Daun pisangnya yang seperti apa? Pilihlah daun pisang yang segar, tapi jangan yang kaku ya. Pilihlah daun pisang yang teksturnya itu lentur. Kalau misalkan daun pisangnya itu kaku atau daun pisang yang tua itu kan kaku ya, itu bisa dijemur sebentar di bawah sinar matahari. Dan untuk isinya itu campuran antara tanah liat dan pupuk organik. Pupuk organik bisa pupuk kompos dari daun-daunan atau pupuk kandang dengan perbandingan 10 tanah liat dan 1 pupuk organik. Pupuk organiknya seperti apa sih? Masih tanya aja gitu, masih penasaran gitu ya. Cobalah kalian datengin aja toko pertanian. Saya mau beli pupuk organik. Pasti deh dikasihkan beberapa pilihan. Ada yang murah, ada yang sedang, dan ada juga yang mahal. Sesuaikan saja dengan budget kalian. Fungsinya sama saja. Selain itu ada nggak sih campuran lain? Ada air, sedikit saja. Ya, kira-kira bisalah dimasukkan dengan media daun pisangnya itu. Bisa nggak sih pakai pupuk kimia? Bisa aja kalau mau, tapi kami lebih memilih pupuk organik. Kalau pakai pupuk organik itu jauh lebih aman dari tingkat kematian bibit pada proses penyemaian benihnya. Ada juga pertanyaan tentang, Kak, kenapa nggak pakai polybag plastik? Kami juga pernah mencobanya. Kami itu berpikir tentang gimana efisiennya, kecepatan, dan juga minat dari pelanggan kami. Untuk pelanggan-pelanggan kami, minatnya lebih ke polybag daun pisang. Karena alasan mereka itu enaklah kalau pas tanam itu langsung aja gitu dimasukin, nggak harus melepaskan polybagnya tadi gitu. Kalau daun pisang sendiri lama-lama kan menjadi pupuk organik gitu. Tapi lain dengan yang plastik itu bagi beberapa petani sulit, harus dilepas dulu sebelum tanam. Polybag plastik juga akan jadi limbah ya. Jadi kami saat ini sih masih mempertahankan pakai polybag daun pisang. Untuk kedepannya sih bisa saja beralih ke polybag plastik atau kombinasi di antara keduanya. Atau sesuai dengan requestan petani yang ingin memakai jasa semai benih di kami. Ada juga pertanyaan, Kak, media semainya bikin sendiri atau beli? Waktu tempat pembibitnya masih yang lama ini, prosesnya itu mandiri, kami berdua yang bikin. Karena alhamdulillah tempat pembibitannya itu bertambah, semakin banyak juga pelanggan yang datang, semakin banyak orderan, dan semakin banyak orang yang memakai jasa semai kami, maka kami juga perlu media semai yang jauh lebih banyak lagi. Kalau kami kerjakan sendiri, tidak efisien dalam pengerjaannya, seperti waktu dan tenaganya.
Jadi kami memutuskan untuk memperdayakan warga sekitar untuk membantu kami membuat media semai. Makanya kenapa kok media semainya ditaruh di plastik? Dari teman-teman yang membantu itu memasukkan media semainya ke dalam kresek ini gitu. Satu kresek ini isinya 500 biji. Kenapa ditaruh di plastik ya? Pertama untuk mempermudah menghitungnya, biayanya, dan juga mempermudah membawa dari rumah-rumah teman-teman ke tempat pembibitan. Nah, ini media semai yang sudah jadi. Ini terbuat dari daun pisang. Ukurannya ya. Lebarnya 3,5 cm, panjangnya 15 cm. Caranya bagaimana? Itu tinggal digulung aja. Haus, Pak. Digulung aja. Ini tuh diameternya ya sekitar 3 cm ya. Kalau belum biasa itu lama, tapi kalau udah pekerjaannya itu cepet. Baru Dedi pakein lidi. Nah, ini. Baru dimasukkan tanah liat. Tanah liatnya itu kan belum kayak gini ya. Jadi masih kayak gini lah. Jadi masih kayak gini baru dia dimasukkan. Dipadatkan. Ya tidak terlalu padat sih dimasukkan itu. Nah, ini deh jadi. Kenapa nggak pakai staples? Pertama itu dari segi harga ya, karena kalau pakai staples itu kan harus mengeluarkan biaya lagi. Sedangkan kalau pakai lidi kan bisa cari-cari di kebun gitu kan, jadi lebih hemat. Kalau pakai staples juga gampang copot gitu. Kalau pakai lidi lebih tahan, tidak gampang copot. Nah, kenapa ini harus diinjak-injak? Kenapa harus diinjak apa untuk memadatkan tanahnya? Pengennya itu nggak diinjak, cuman karena untuk mempermudah menatanya saja, jadi terpaksa harus diinjak. Contohnya seperti ini. Kalau nggak diinjak seperti ini kan lama. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau nggak diinjak ini lama. Susah. Halnya ngadepnya ke media semai. Tapi kalau kita naik di sini, ini kan diinjak. Ya cepet. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Terpaksa Tapi tidak mempengaruhi kualitas dari media semainya untuk memudahkan dan untuk mempercepat menatanya, karena kalau cuman beberapa biji atau misalkan 500 atau 1000 biji itu lebih enak gitu ya. Ini kami ada alhamdulillah orderan itu 60.000 bibit gitu. Jadi memang harus cepat ya, karena petani juga kan pengennya itu cepet gitu, cepet ditanam, cepat panen gitu kan. Itu sih. Tadi kok belum jelas sih cara bikinnya. Nanti kalau video ini rame, saya bikinkan lagi yang lebih jelas ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Untuk pertanyaan lainnya silahkan ramaikan kolom komentar ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.